Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam, batch 11. Kembali dengan saya, Wahyu Prasetyo, dalam mata kuliah strategi penerapan dan harmonisasi Making Indonesia 4.0 dalam menciptakan ekonomi Indonesia yang mampu berdaya saing. Pada kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang Indonesia, Making Indonesia 4.0, sebagaimana ini kan berkaitan dengan perkembangan zaman yang menuntut kita untuk dapat terintegrasi dengan teknologi secara cepat. Adapun rumusan masalah yang saya dapatkan terkait materi pokok pembahasan ini, antaranya ini berkaitan dengan era industri atau revolusi industri 4.0. Lebih tepatnya ini sebagai latar belakangnya. Era industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah era industri transisi. Di era 4.0 memberdayakan peran digitalisasi manufaktur pada jaringan supply yang melibatkan integrasi informasi dari berbagai sumber dan lokasi untuk menggerakkan manufaktur dan distribusi secara fisik. Jadi terdapat integrasi teknologi informasi serta teknologi operasi ditandai dengan koneksivitas antara peran fisik, digital, dan fisik. Ya, artinya bahwasanya tidak serta-merta nanti di industri 4.0 ini akan mengandalkan energi manusia saja, namun juga berupaya mengintegrasikan dengan upaya teknologi. Lalu yang kedua, Indonesia berada di kelas negara nascent countries yang menunjukkan struktur produksi dan struktur ekonomi yang masih lemah. Nah, jadi dalam kajian ini saya fokus kepada daftar-daftar negara yang secara manufaktur ekonominya ini kuat. Ini di Asia Tenggara sendiri masih didominasi oleh Singapura dan Malaysia, sedangkan Indonesia masih dalam dikategorikan sebagai ekonomi yang masih lemah. Untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 secara maksimal. Revolusi industri dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini dikatakan dengan terintegrasinya seluruh pelaksanaan pekerjaan dengan teknologi sehingga dapat berakibat pada beralihnya pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia atau mesin. Ini menjadi sebuah masalah yang saya dapatkan apabila nantinya kita menerapkan secara maksimal revolusi industri 4.0. Mengingat semua sistem dikendalikan oleh sistem operasi komputer ataupun teknologi, hal ini juga cenderung akan membuat semuanya berjalan secara otomatisasi. Artinya adalah keterlibatan masyarakat atau dalam hal ini manusia ini juga tidak diperlukan atau diberdayakan secara maksimal seperti saat ini. Nah, rumusan masalahnya ialah bagaimana strategi dan penerapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, lalu bagaimana penerapan Omnibus Law dalam menyikapi lajunya perkembangan global. Jadi kita akan mengutuk sedikit terkait Omnibus Law dan pandangan kita apabila Omnibus Law masuk tetap terintegrasi dalam revolusi industri 4.0 ini. Karena revolusi industri secara global. Mari kita simak terkait perkembangan sejarah revolusi industri sendiri di dunia. Revolusi industri kembali tempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Nah, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi industri, pemerintah, serta politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Jadi yang inisiasi pertama kali revolusi industri 4.0 ini adalah Jerman sendiri. Ini jelas karena Jerman seperti kita itu memang pelaksanaan industri ini di atas rata-rata.
Revolusi industri kedua dikenal sebagai revolusi teknologi. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan dan produksi besi dan baja dalam skala besar. Luasnya penggunaan tenaga uap, mesin telegraf, seperti itu minyak bumi mulai ditemukan dan digunakan secara luas, dan periode awal digunakannya listrik. Lalu pada revolusi industri ketiga, industri manufaktur telah beralih menjadi bisnis digital. Teknologi digital telah menguasai industri media dan retail. Revolusi industri ketiga merubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Revolusi ini telah mempersingkat jarak serta waktu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya revolusi industri ini sejatinya berkembang dari awal, lalu berkembang pada tahun 2011 dari awalnya. Revolusi industri kedua, teknologi yang menggunakan secara mekanisme uap. Revolusi industri ketiga lebih menggunakan menjadi bisnis digital, teknologi digital, bisa dikatakan satu dekade sebelumnya itu revolusi industri ketiga. Lalu sekarang masuk revolusi industri keempat, sudah menggunakan rekayasa genetika, teknologi nano. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap dalam melaksanakan revolusi industri 4.0 tersebut. Lalu bagaimana strategi dan penerapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Peluncuran Making Industry 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia masuk ke era digital yang tengah berjalan saat ini. Seperti kita ketahui, peluncuran Making Industry 4.0 di Indonesia ini sudah dijalankan yang dimaksimalkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu, mengatakan harus bagaimana kita harus menggerakkan revolusi industri 4.0 tersebut. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Ini terdiri tentang Making Industry 4.0 sebagai sebuah roadmap. Nah, jadi 4.0 Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Ini diinisiasi atau dijadikan sebagai leading sektor merupakan Kementerian Perindustrian yang merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap yang terintegrasi untuk mengimplementasi sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Implementasi industri tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Artinya adalah bahwasanya kita mencoba menjadikan revolusi industri 4.0 ini sebagai sebuah pelucut kita dalam meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam roadmap tersebut terdapat 5 industri yang masih menjadi fokus implementasi, yaitu makanan dan minuman, tekstil otomotif, elektronik, kimia, dan kelima itu terkait industri ini merupakan tulang punggung dan perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan efek besar dengan daya saing serta memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi Indonesia. Selain itu juga Making Industry 4.0 membuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur. Selanjutnya, secara rinci, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan 5 manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni pertama, menciptakan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 sampai 3 juta jiwa per tahun. Artinya, ke proses masih jadikan awal oleh Indonesia jurang pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja pekerja itu sendiri. Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja pengaruh investasi. Maksudnya itu saya. Keempat, merah apa? Keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebagai 6,6 sampai 7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembang salah satu sektor yang akan terimbas langsung dengan adanya undang-undang ini adalah
sektor konstruksi dan properti. Adanya investasi baru akan meningkatkan pemetaan terhadap lahan usaha itu sendiri. Nah, lalu kita beralih kepada peluang dan tantangan di era industri 4.0. Berdasarkan survei McKinsey Maret 2017, terhadap 300 perusahaan terkemuka di Asia Tenggara menunjukkan sebanyak 9 dari 10 responden percaya terhadap efektivitas industri 4.0 ini. Dan hampir tidak ada yang meragukannya. Akan tetapi ketika ditanya apakah mereka siap untuk perubahan tersebut, hanya 40% yang merasa siap. Sesungguhnya langkah menuju industri 4.0 ini akan memberikan manfaat bagi sektor swasta, mengingat produsen besar yang terintegrasi akan dapat mengoptimalkan sekaligus menyederhanakan rantai suplainya. Di sisi lain, sistem manufaktur yang dioperasikan secara digital juga akan membuka peluang-peluang pasar baru bagi UKM di media teknologi seperti sensor, robotik, 3D printing, dan teknologi komunikasi antar mesin. Artinya adalah revolusi industri 4.0 sejatinya ini memang menerapkan atau menggabungkan mekanisme manusia dengan artificial intelligence atau pelaksanaan secara otomatisasi. Dari berbagai kajian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 teknologi utama industri revolusi 4.0, yaitu artificial intelligence, internet of things, wearable technology, robotic, dan 3D printing. Kasus penggunaan 5 teknologi utama IR 4.0 tersebut dapat digambarkan penerapannya pada industri informasi sebagai berikut. Jadi ada AI, ada internet of things, ada advanced robotic dan 3D printing. Mungkin itu suatu hal yang memang bukan secara kapasitas kita untuk melakukan pembahasan terkait hal itu. Nah, berbicara terkait penerapan Omnibus Law dalam menyikapi lajunya perkembangan blockchain, memang Omnibus Law secara saat ini memang menjadi sebuah komunitas yang menguasai ramai untuk diperbincangkan. Secara rinci, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan 5 manfaat bagi rakyat Indonesia. Pertama, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 sampai 3 juta per tahun. Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 7,0% untuk membangun usaha baru untuk mengembangkan salah satu sektor. Terus bagi sektor UMKM, manfaat yang diharapkan dapat diterima dari pengesahan undang-undang ini adalah pertama, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui online signal submission atau OSS. Hingga hal ini juga meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, fokus terhadap hal-hal tersebut. Kesimpulan dari pembahasan ini, pertama ialah dunia saat ini telah memasuki yang namanya revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi industri 4.0 ini dengan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor. Indonesia telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur dan daya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 yang saya sebutkan sebagai di atas, di mana Kementerian Perindustrian menjadi leading sektor pelaksanaannya, merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap untuk mengimplementasikan sebuah strategi secara terintegrasi. Selain mampu mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi, revolusi ini juga memiliki dampak negatif. Industri ini akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan strategi antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap Indonesia. Ditopang oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia, lalu juga pelaksana eksekutif melalui jajaran pemerintahan pusat perlu mendorong pemerintah untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan industri 4.0 yang sudah tidak dapat dielakkan lagi, mengingat bahwasanya kita tidak bisa mengelak suatu perkembangan zaman. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislasi diharapkan perlu mempersiapkan payung hukum yang akan mengatur penerapan sistem baru tersebut. Ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif revolusi industri ini terhadap industri ekonomi pemerintahan dan politik di Indonesia,
yang seperti saya sampaikan tadi terkait dengan ranah konvensional. Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan akan mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia dengan mendorong masuknya investasi, terciptanya usaha baru, dan lapangan pekerjaan baru. Sektor ekonomi yang akan mengalami dampak positif langsung seperti sektor konstruksi dan perumahan, serta sektor UMKM. DPR juga dirasakan perlu untuk melakukan dorongan pemerintah agar segera melakukan pembentukan peraturan pelaksanaan agar sesuai dengan maksud awal dibentuk undang-undang ini. Selain itu, DPR juga harus memastikan pelaksanaan undang ini membuat efek positif yang kuat bagi perekonomian nasional di masa datang dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan dapat sejalan dengan makna penerapan revolusi industri 4.0. Seperti kita ketahui bahwasanya pelaksanaan revolusi industri 4.0 sejatinya memang tidak bisa dielakkan lagi oleh kita, mengingat Indonesia sendiri harus berjibaku terhadap role model dari negara maju yang sedang dalam hal ini bergerak investor. Dari itu perlu dipersiapkan sebaik-sebaiknya baik dari lingkungan pemerintahan pusat dalam hal ini jajaran presiden dan juga kementerian sebagai pelaksana institusi dan juga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksana legislatif dan juga pembuat undang-undang. Lalu dari sisi masyarakat yang memang harus segera dilakukan proses pembinaan dan berupaya untuk dapat mengenal lebih lanjut dan berupaya untuk dapat mengadaptasi diri dengan pelaksanaan revolusi industri 4.0. Saya melihat bahwasanya terdapat berbagai ranah yang dapat dikembangkan dengan revolusi industri 4.0, mengingat proses revolusi industri ini berkaitan ataupun fokus dengan digitalisasi serta juga melakukan otomatisasi. Lembaga legislasi menurut saya perlu mempersiapkan payung hukum yang akan mengatur penerapan sistem baru tersebut sehingga penting untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Seperti juga Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini juga harus bisa mempercepat proses legislasi yang akan mengembangkan kepentingan ekonomi terkait konstruksi dan perumahan ataupun sektor UMKM. Tapi proses ini selalu mengalami konflik sebagai penolakan khususnya dari buruh. Kita ketahui bahwasanya sebelumnya pelaksanaan ataupun penerapan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai dengan kerusuhan yang melibatkan mahasiswa dan juga buruh. Undang-undang itu dianggap bertentangan dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah di mana pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan fiskal di daerah. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan peraturan pelaksanaan, termasuk yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana strategi penerapan dan harmonisasi Making Indonesia 4.0 dalam menciptakan ekonomi Indonesia yang mampu berdaya saing. Saya meyakini dengan jantung saya luar abstrak saya bahwasanya kemudian revolusi industri keempat sudah tidak dapat dielakkan lagi. Indonesia perlu mempertahankan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan industri digital ini. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Kita ketahui peluncuran Making Indonesia 4.0 ini dapat memberikan dampak terhadap ekonomi di Indonesia. Undang-undang ini dengan mampu memberikan setidaknya 5 manfaat, yaitu perekonomian, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan UMKM dan kooperasi. Memastikan ekonomi ini memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sejalan dengan revolusi industri 4.0. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.